Halo, lanjut lagi ke materi kedua kita yaitu tentang klasifikasi bahan konstruksi teknik kimia. Masih bersama saya, Lia Chundar. Bahan konstruksi teknik kimia diklasifikasikan berdasarkan susunan kimia dan struktur atomnya menjadi 3, yaitu logam, keramik, dan polimer. Kategori lain itu bisa juga ada komposit dan advanced material. Komposit sendiri terdiri dari kombinasi 2 atau lebih banyak bahan yang berbeda, sedangkan advanced material adalah material yang digunakan dalam aplikasi teknologi tinggi seperti semikonduktor, biomaterial, smart material, and bahan rekayasa nano. Di sini bisa dilihat bahwa logam itu bisa terdiri dari baja, besi, cor, paduan aluminium, paduan tembaga, dan paduan seng. Sedangkan polimer itu terdiri dari berbagai macam polimer yaitu polietilen, PP, PET, PC, dan lain-lain. Selanjutnya keramik. Keramik sendiri terdiri dari alumina, karbida silikon, nitrida silikon, dan zirkonia. Lalu ada gelas. Gelas di sini merupakan material komposit dan karet ini termasuk dengan material polimer, sedangkan material hibrida terdiri dari komposit, sandwich, dan struktur fragmentasi dan foam. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang logam. Terdiri dari satu atau beberapa elemen logam, misalnya besi, aluminium, tembaga, titanium, emas, dan nikel, dan bisa juga terdiri dari elemen non-logam, misalnya karbon, nitrogen, dan oksigen dalam jumlah yang relatif kecil. Bahan ini bisa digunakan sebagai logam tunggal ataupun paduan. Jenis logam sendiri bisa dilihat seperti pada gambar ini, di mana ini merupakan logam yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu adalah keramik. Keramik yang kita kenal sehari-hari bisa dilihat pada gambar 19. Keramik adalah senyawa antara elemen logam dan non-logam. Jadi biasanya terdiri dari senyawaan oksida, nitrida, dan karbida. Bahan keramik biasanya termasuk aluminium oksida, silikon dioksida, silikon karbida, dan silikon nitrida. Sedangkan bahan keramik tradisional itu misalnya adalah tanah liat, semen, dan kaca. Apabila diberikan perilaku mekanik, bahan keramik relatif kaku dan kuat. Kekakuan dan kekuatan sebanding dengan logam. Nanti bisa dilihat pada sifat properties material. Keramik biasanya sangat keras tetapi menunjukkan kerapuhan yang ekstrim. Walaupun terlihat keras, keramik itu jika dipecahkan akan sangat rentan terhadap fraktur. Selain itu, keramik juga bersifat sebagai insulasi terhadap panas dan listrik, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi dan lingkungan yang pekat daripada logam dan polimer. Berkenaan dengan karakteristik optiknya, keramik bisa saja transparan, tembus, dan atau buram, dan beberapa keramik oksida menunjukkan sifat magnet. Polimer merupakan bahan plastik dan karet yang sudah dikenal di masyarakat seperti terlihat pada gambar 110. Polimer merupakan senyawa organik yang secara kimia terdiri dari karbon, hidrogen, dan non-logam lainnya, misalnya oksigen, nitrogen, dan silikon. Polimer memiliki struktur rantai karbon yang sangat besar. Contohnya polietilen, nilon, PVC, polikarbonat, polistiren, dan karet silikon. Polimer biasanya memiliki densitas yang rendah, sedangkan karakteristik mekanisnya umumnya tidak sama dengan logam dan keramik. Polimer tidak sekaku maupun sekuat jenis bahan lainnya. Polimer bersifat sangat ulet dan lentur, misalnya plastik, sangat mudah dibentuk, dan dia juga bersifat inert secara kimia dan tidak reaktif terhadap sejumlah besar lingkungan. Salah satu kelemahannya adalah kecenderungannya untuk melunak atau terurai pada suhu sedang yang dalam beberapa kasus itu akan membatasi penggunaannya. Misalnya di industri cenderung menggunakan suhu yang relatif sedang atau tinggi sehingga sulit menggunakan polimer sebagai material untuk peralatannya. Polimer memiliki konduktivitas listrik yang rendah dan tidak magnetik. Material lain selain logam, keramik, dan polimer yaitu komposit bisa dilihat pada gambar. Komposit sendiri dari 2 atau lebih bahan, yaitu campuran dari logam, keramik, dan polimer. Tujuan pembentukan komposit adalah untuk mencapai kombinasi properti yang tidak ditampilkan oleh bahan tunggal dan juga untuk menggabungkan karakteristik terbaik dari masing-masing bahan komponen. Berapa bahan yang terbentuk secara alami yang merupakan komposit, contohnya adalah kayu dan tulang. Untuk selanjutnya yang kita akan bahas lebih lanjut adalah komposit sintetik. Salah satu komposit yang paling umum dikenal yaitu fiberglass, di mana terdiri dari serat kaca yang tertanam dalam bahan polimer, biasanya epoksi atau polyester. Serat kaca ini
ini relatif kuat dan kaku tetapi juga rapuh, sedangkan polimer lebih fleksibel dan memiliki kepadatan yang rendah. Contoh komposit lainnya adalah serat karbon polimer yang diperkuat atau CFRP. Komposit serat ini terdiri dari serat karbon yang tertanam dalam polimer, bersifat lebih kaku dan lebih kuat dari bahan yang diperkuat serat gelas, tetapi lebih mahal. Contohnya, badan pesawat Boeing 787 yang terbuat dari CFRP. Bahan selanjutnya yaitu advanced material. Biasanya digunakan dalam aplikasi teknologi tinggi. Bisa dilihat seperti pada gambar ini. Teknologi tinggi adalah perangkat atau produk yang beroperasi atau berfungsi menggunakan prinsip yang relatif rumit dan canggih. Contohnya, peralatan elektronik seperti camcorder, pemutar CD atau DVD, komputer, sistem serat optik, dan pesawat ruang angkasa, pesawat terbang, serta roket militer. Advanced material ini biasanya dibuat dari bahan-bahan tradisional yang sifatnya telah ditingkatkan, baru kemudian dikembangkan kembali sehingga memiliki performa atau kinerja yang lebih tinggi. Advanced material seperti semikonduktor, biomaterial, dan apa yang kita sebut materials of the future atau smart materials and nano-engineered materials. Properti dan aplikasi dari advanced material ini biasanya digunakan untuk laser, sirkuit, magnetic information storage, dan LCD, dan juga fiber optics. Semiconductors and biomaterials. Semiconductor sendiri memiliki sifat listrik di antara bahan konduktor listrik dan isolator. Karakteristik dari semikonduktor sangat sensitif terhadap keberadaan atom pengotor meskipun konsentrasinya sangat kecil. Semikonduktor ini biasanya dipakai sebagai sirkuit integrasi pada industri elektronik dan komputer. Sedangkan biomaterial digunakan dalam komponen yang ditanamkan ke dalam tubuh manusia untuk menggantikan bagian tubuh yang sakit atau rusak. Biomaterial ini tidak boleh bersifat beracun dan harus kompatibel dengan jaringan tubuh manusia, serta tidak boleh menyebabkan efek samping secara biologis. Semua bahan yang sebelumnya dibahas seperti logam, keramik, polimer, komposit, dan semikonduktor dapat digunakan sebagai biomaterial. Contohnya adalah pinggul artifisial. Material selanjutnya adalah smart material. Smart materials adalah sekelompok material baru dan canggih yang sekarang sedang dikembangkan dan akan memiliki pengaruh signifikan pada banyak teknologi. Kata smart atau pintar menyiratkan bahwa bahan-bahan ini dapat merasakan perubahan di lingkungan mereka dan kemudian menanggapi perubahan-perubahan ini dengan cara yang ditentukan. Selain itu, konsep pintar diperluas menjadi material yang smart dan bahan tradisional. Contohnya sensor. Digunakan untuk mendeteksi sinyal input dan aktuator yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan responsif dan adaptif. Aktuator dipakai untuk mengubah bentuk, posisi, frekuensi alami, atau karakteristik mekanik sebagai respon terhadap perubahan suhu, medan listrik, dan atau medan magnet. 4 jenis bahan yang biasa dipakai sebagai aktuator yaitu shape memory alloys, piezoelectric ceramics, magnetostrictive materials, and electrohalogical atau magnetoregical fluids. Contohnya, sensor termasuk serat optik, bahan piezoelektrik, termasuk bahan polimer, dan sistem mikroelektromekanis atau MEMS. Biasanya, smart materials ini digunakan dalam helikopter untuk mengurangi bisingan kokpit aerodinamis dan yang dibuat oleh bilah rotor yang berputar. Nanomaterial merupakan material baru yang memiliki sifat menarik dan teknologi luar biasa yang menjanjikan. Prefiks nano itu menandakan bahwa dimensinya terdiri dari nanometer atau 10⁻⁹ meter. Nanoteknologi adalah teknologi yang melakukan penyusunan atom sehingga tersedia peluang untuk mengembangkan sifat mekanis, listrik, magnetik, dan sifat lainnya yang tidak memungkinkan dapat terjadi. Contohnya adalah catalytic converters for automobiles, carbon nanotube, particle carbon black sebagai reinforcement untuk ban mobil, nanokomposit di bola tenis, dan lain-lain. Setiap kali bahan baru dikembangkan harus dilihat apakah interaksinya menyebabkan berbahaya atau toksik terhadap manusia dan hewan. Nanopartikel memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang sangat besar yang dapat menyebabkan tingginya
terjadinya reaktivitas kimia. Meskipun keamanan bahan nano relatif belum diteliti lebih jauh, ada kekhawatiran bahwa material nano ini dapat diserap ke dalam tubuh melalui kulit, paru-paru, dan saluran pencernaan, sehingga akan menimbulkan risiko kesehatan, seperti kerusakan DNA atau mendorong terjadinya kanker paru-paru. Demikian, terima kasih.